Memang ya dengan kita masih semester 4 belum terlalu upgrade dengan dunia pekerjaan, pergi ngelamar kerjaan. Lamaran ya, maksudnya lamaran apaan? Jangan Lamar salah kerja paham ya, ya. Kak. Jangan salah paham ya, kayak kode keras nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari DNK TV, TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi. Bersama saya Dila, dan kali ini kita kedatangan tamu kita yaitu Kak Afri Nur Zakia. Kak Afri Nur Zakia ini merupakan seorang alumni UIN Imam Bonjol Padang dengan jurusan KPI, dan kakak ini sangat istimewanya sekarang menjadi seorang presenter dan juga news anchor ya, Kak. Apa kabar Kak Kiki? Alhamdulillah. Sehat. Kak. Terus Dila, sekarang sehat Kak. Sehat juga Sehat, harus sehat ya Kak. Harus sehat, harus semangat. Semangat Kak. Dan kesibukan Kakak sekarang apa nih Kak? Sekarang masih ongoing kuliah dan juga sambil juga kerjaannya di presenter juga masih. Alhamdulillah. Ya Kakak sekarang S2 ya Kak? Iya, alhamdulillah S2. lagi S2 sekarang. Ambil jurusan apa tuh Kak? Ambil jurusan ilmu komunikasi. Berarti S1-nya komunikasi, S2-nya juga komunikasi Iya, ya Kak? betul Dila. Berarti sambil bekerja juga belajar juga ya Kak? Iya, sambil bekerja, sambil belajar, sambil semuanya dikerjakan lah ya, semaksimal mungkin. Totalitas ya Kak? Insyaallah. Jadi kalau berbincang tentang, mungkin kita bincang-bincang sedikit perjalanan Kakak, gimana kuliah Kakak dan proses Kakak jadi di titik sekarang nih Kak. Selama kuliah Kakak waktu S1 di UIN nih Kak, kegiatan Kakak apa aja tuh Kak? Gimana Kakak ngehandle waktu dan apa aja yang Kakak kerjakan gitu Kak? Oke, selamat bertemu nih untuk pemirsa di DNK TV ya. DNK TV, Alhamdulillah. Ini kali ini kita mau bincang-bincang tentang Kak Kiki ini, Mas. Ini sebuah penghargaan juga ya, karena ini merupakan sharing ilmu juga dan pengalaman Kiki sebelumnya. Nah, memang kalau 4 tahun berkuliah di Universitas Imam Bonjol Padang, di sini 4 tahun ini di Fakultas Dakwah di jurusan ilmu komunikasi itu memang ilmu komunikasi penyiaran Islam ya tepatnya, karena memang di sini banyak sekali pengalaman dan ilmu yang Kiki dapatkan nih Dila. Kakak di sini merasa kalau di KPI itu merupakan cikal bakal munculnya bakat, minat dan juga kepercayaan diri nih. Kenapa? Karena memang di Fakultas Dakwah ini sebelumnya selama 4 tahun itu tidak hanya fokus kuliah aja, karena alhamdulillah di 4 tahun itu mendapatkan scholarship juga. Jadi kuliahnya nggak mungkin main-main gitu ya. Jadi 4 tahun ini diberikan saran, masukan oleh beberapa dosen, oleh teman maupun keluarga dukungannya, dimana kalau kuliah jangan hanya sebatas kuliah pulang. Kupu-kupu ya Kak? Kupu gitu ya. Walaupun cantik tapi kalau untuk kuliah nggak bagus juga ternyata ya. Jadi harus seimbang ya Kak? Iya betul, jangan kuliah pulang aja. Memang kalau untuk di intrakampus nggak terlalu banyak organisasi yang diikuti, tapi di luar barangkali yang sering ikut organisasinya. Jadi selama kuliah 4 tahun itu memang fokus kuliah sambil bekerja juga. Dulu waktu kuliah dari awal semester 1 itu udah mulai ngajar, karena suka di basicnya itu suka juga ngajar. Jadi sambil kuliah juga sambil ngajar juga. Nah, sembari itu juga fokus, dulu pernah ya di dakwah ini beberapa dosen itu membuat sebuah komunitas namanya PKDS, Pusat Kajian Dakwah Sumatera Barat. Nah, di situ tuh memberikan masukan, memberikan ilmu juga kepada Kiki tentunya dan juga teman-teman di komunitas itu untuk lebih mengupgrade diri, bahwa ternyata tidak hanya kuliah, ada basic atau soft skill yang harusnya diasah. Nah, salah satunya yang Kiki ambil adalah public speaking gitu. Tadi Kakak mungkin berbicara yang tadi Kak, selama kuliah Kakak juga ngajar nih Kak. Ya. Kalau boleh tahu Kakak ngajar apa itu Kak? Ngajar Quran. Ngajar Quran di Quran ya Kak? Learning Center. Jadi ngajar Qurannya, tahfiz juga, tilawah juga, tahsin juga gitu. Jadi sembari kita belajar kita ngulang juga ya. Ngajar dan juga belajar gitu sih sebenarnya konsepnya. Mau mengajar itu tujuan utama adalah kalau nggak ngajar, barangkali untuk mengulang bacaan Al-Quran itu susah gitu ya. Jadi ada tuntutan dan kewajiban nih, kita harus ngajar nih gitu ya. Ngajar, otomatis keulang dong pelajarannya gitu sih. Utamanya tujuan ngajarnya itu pertama kali. Berarti selama kegiatan Kakak di kampus, Kakak juga ngajar ya Kak? Ya. Ngajar, terus apa tadi Kak yang Kakak
di organisasi di luar ya Kak. Berarti Kakak nak bergerak bukan cuman bergerak di dalam tapi bergerak di luar juga nih Kak. Berarti kalau mungkin nanya nih Kak tentang kegiatan Kakak selama di kampus yang Kakak bilang tadi jangan jadi mahasiswa yang cuman kupu-kupu ya Kak, kuliah pulang. Gimana cara Kakak menghandle waktu gitu Kak? Mungkin ibaratnya kayak manage waktu Kak. Ini juga belajar dari beberapa dosen dan juga orang-orang yang sudah sangat luar biasa ya. Salah satunya dekan kita, Bapak Wakidul Kohar. Itu saya sering melihat story beliau tuh, perharinya beliau posting jadwal hari ini gitu ya. Mungkin kalau beliau nanti nonton ya, thank you Pak Wako gitu ya. Beliau tuh bikin schedule per hari gitu. Dan saya Kiki termotivasi gitu ya, dilatih. Terinspirasi juga gitu. Masa orang sehebat beliau aja bikin schedule nih, kita orang biasa-biasa nggak bikin manage diri, nggak bikin schedule gitu ya. Jadi berawal dari situ, coba deh bikin per hari itu harus ada target. Jadi per minggu dibikin dulu nih target hari per minggunya ini kita ngerjain apa. Jadi itu yang Kiki buat, walaupun dulu waktu kuliah sering melanggar sih ya di target-target yang dibuat per minggunya itu ya. Tahu aja lah Dila juga mahasiswa ya, kita butuh hangout dan lain-lain gitu ya. Jadi target-targetnya juga nggak sesuai gitu, tapi memang tetap dibuat per minggu itu dibuat, ada schedule per harinya apa, dan setiap hari itu memang diusahakan untuk melakukan target tersebut sesuai dengan dan semaksimal mungkin gitu. Itu sih Dila kira-kira. Mungkin kalau awalnya mungkin agak susah menyesuaikan ya Kak, sesuai target itu Kak. Mungkin jadi terbiasa mungkin Kak karena sering dilakukan ya Kak. Iya betul. Mungkin berbincang tentang kegiatan Kakak selama kampus nih Kak. Kakak kan memang keinginan kan dengan public speaking, dengan presenter. Awal mulainya itu di mana tuh Kak? Kalau awal mulai sih dulu memang di KPI juga, masih kembali ke KPI. Terima kasih juga kepada jurusan kita ini gitu ya. Di KPI itu memang di semester 4 ke atas diajarkan kan untuk teknik kamera, untuk belajar kita di depan layar gitu. Dan Kiki coba untuk mengambil satu hal yang memang Kiki sukai gitu. Mungkin di belakang layar ada beberapa hal yang tidak Kiki kuasai. Jadi Kiki cari dulu apa sih soft skillnya yang Kiki suka gitu. Jadi berawal dari situ Kiki fokus ke satu hal yang memang Kiki suka dan kayaknya lebih maksimal di sana, yaitu public speaking. Mulai dari situ Kiki memang ambil untuk praktek itu kayak misalnya mau talk show, mau bikin dokumenter, dia hal-hal yang Kiki suka. Kalau di talk show mungkin Kiki ambil di bagian news anchor-nya atau news reporternya atau presenternya gitu, diambil di bagian depan layar. Tapi kalau untuk kayak bikin filmnya ambil di bagian skrip dan juga di sutradaranya gitu ya. Jadi diambil, kita tuh harus tahu dulu basic kita ya, Kak, gitu. Soft skill kita di mana. Jangan semua orang dia hebat kamera, dia hebat editing, ngikut kita gitu ya juga, Kak. Jangan gitu ya. Ngikut-ngikut kawan kalau jangan ikut-ngikut. Jadi kita ngambil dulu apa kemampuan yang lebih baik di diri kita gitu ya. Jadi berawal dari sana, mungkin barangkali ada rezekinya juga, alhamdulillah. Ada salah seorang dosen dulu yang mengajar di sini tuh ngelihat kemampuan gitu ya. Nawarin, Kiki coba lamar deh di sana gitu ya, coba ngelamar dulu, coba mana tahu lulus gitu. Awalnya insecure sih ya, karena memang permulaan gitu, insecure ketika mau mengajukan lamaran itu ya. Kalau mau diceritain ya Dila, ini bawa lamaran ya, bawa motor lamaran ke TVRI nih. Kayaknya nggak jadi deh, karena waktu itu masih semester 4, masih kuliah, masih semester 4 mau masuk semester 5, udah bawa lamaran, udah ke satpam, berhenti di depannya itu, nggak jadi deh, udahlah kita balik aja. Kiki waktu itu sama teman berdua, kamu kenapa sih udah nyampe sini kenapa nggak diselesaikan gitu, mau lulus atau enggak nanti aja dipikirin, yang penting selesaiin dulu gitu. Ya udah deh ya, dikasih lamarannya, oke. Oh ternyata alhamdulillah administrasinya lulus nih, lulus administrasi. Abis itu tes nih. Nih benar-benar ya, ketika tes tentunya kita ketemu dengan orang-orang yang lingkungannya nggak cuma di UIN aja gitu. Ketika di UIN waktu itu ada 2 orang sih yang dari UIN lamar waktu itu di tahun 2018 kalau nggak salah. Lalu ternyata ketika seleksi itu mungkin ada sekitar 40-30an lah kalau nggak salah. Memang ya, dengan kita masih semester 4, belum terlalu upgrade dengan dunia pekerjaan, pergi ngelamar kerjaan. Lamaran ya, maksudnya lamaran apaan ya? Jangan salah paham ya Kak. Jangan salah paham ya, kayak kode keras nih. Maksudnya pergi wawancara pekerjaan
dengan pakaian kuliah aja gitu, nggak pakaian apa adanya formal ya, Kak? gitu ya. Orang pakai jas gitu ya, make up, kita enggak. Ya udah pakai kayak kuliah doang. Tampil apa adanya Tampil ya, Kak? apa adanya, tapi memang gugup juga ya Dila, karena memang ngelihat kiri kanan itu memang sudah wow gitu ya. Pakai jas, pakai baju yang memang untuk orang kerjaan gitu. Ini bikin grogi juga, tapi ya udah dilaksanain aja semaksimal mungkin. Setelah itu ternyata diseleksi kembali, alhamdulillah masuk 5 besar. Terus diseleksi kembali, dan seleksi ketiga itu penuh drama juga karena sembari ujian waktu itu, ujian UAS. Bilang sama orang pihak di sana, saya terlambat, masa ya wawancara kerjaan nih minta terlambat gitu ya. Tapi alhamdulillah orangnya memahami bahwa boleh, nggak apa-apa gitu. Akhirnya diseleksi kembali 3 kali baru lulus gitu. Berarti panjang ceritanya Kak ya tentang perjalanan Kakak nih, Kak. Berarti pas awal mulanya tuh memang Kakak apa adanya ya, Kak gitu. Terus Kakak kepikiran nggak gitu kalau misalnya lulus, itu tuh kan Kakak masih dalam proses kuliah ya, Kak. Kuliah gitu. Berarti Kakak harus mengharuskan diri untuk menghandle waktu ya, Kak gitu. Terus gimana caranya Kakak nggak menyampingkan sih, mungkin menyeimbangkan gitu, Kak. Menyeimbangkan antara kuliah dan pekerjaan Kakak sebagai presenter gitu, Kak. Kalau Kiki sih mikirnya waktu itu segala sesuatu dicoba dulu, walaupun memang kita harus ada pertimbangan ya, mana tahu nanti bentrok dengan kuliah, kayak ujiannya aja waktu itu pas seleksi bentrok gitu kan. Tapi paling tidak ketika kita tidak mau memulai, kita juga nggak tahu nanti kedepannya seperti apa gitu. Paling tidak ketika mau tes kemarin itu, mau coba kemarin itu di sesi kuliah, mau ngambil pengalamannya dan bisa dibawa ke perkuliahan. Jadi kan ngambilnya sejalan nih, kuliah dengan presenternya kan sejalan nih dengan jurusannya. Jadi barangkali itu sih yang jadi semangatnya, kayaknya bisa deh buat nge-handle waktunya. Dan alhamdulillah dijalani bisa ternyata. Bisa ya, Kak. Berat. Jadi pandainya diri kita untuk nge-handle waktu ya, Kak, antara kuliah dan juga pekerjaan nih, Kak. Kakak juga itu ya, Kak, mungkin dapat informasi nih, Kak. Kakak pernah juara 2 lomba public speaking ya, Kak. Sesumbar, Kak? Ya, Sesumbar gitu, Kak. Mahasiswa waktu itu di Universitas Andalas waktu itu. Kakak juga pernah juara 2 kali kan, Kak? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu di zaman berarti kuliah. selama Kakak kuliah termasuk berprestasi juga ya, Kak? Alhamdulillah gitu, Kak. Memang dulu waktu kuliah ya, kalau boleh disuruh ngulang, pengen ngulang lagi gitu ya. Di zaman S1-nya itu memang rasanya adalah momen-momen pengen mencoba semuanya gitu ya. Pengen mencoba semuanya, jadi di banyak perlombaan pengen aja coba gitu. Jadi apapun perlombaan Kiki pengen coba aja gitu. Salah satunya adalah news anchor, karena melatih suara juga, karena hobi di bagian voice over, di bagian tarik suara, MC dan lain-lain. Jadi coba perlombaan-perlombaan di bidang itu. Alhamdulillah walaupun banyak ya persaingnya yang luar biasa, tapi alhamdulillah dapat rezeki ya, Kak. Juara 1 ya. Tapi itu termasuk membanggakan juga kan, Kak. Jadi aset untuk diri kita sendiri untuk kedepannya ya, Kak. Mungkin dari perjalanan Kakak dari awal kuliah sampai Kakak jadi presenter, tentunya pasti ada rintangan dan hambatan gitu, Kak. Yang menjadi poin penting hambatan Kakak tuh untuk jadi acuan gitu, Kak. Apa itu, Kak, sampai sekarang? Yang jadi hambatan? Yeah. Kalau untuk hambatan sih barangkali diri sendiri ya. Kalau untuk di luar barangkali hambatannya nggak ada. Rasanya bagian luar, orang-orang terdekat itu saling dukung gitu. Cuman kalau untuk diri sendiri sih, melawan rasa malas, melawan tidak bisa menghandle waktu dengan baik tadi, itu sih hambatan yang masih dirasakan sampai sekarang. Berarti pasti dalam setiap kita menjalani kehidupan, kalau pekerjaan gitu kan, Kak, ada resikonya ya, Kak. Berarti harus siap ya, Kak. harus siap. Dunia kerja nggak semudah yang dibayangkan gitu ya. Jadi jangan kira dunia kerja itu mulus, Kak. Gitu ya, mulus aja gitu. Mungkin di perkuliahan kita ketemu dosen atau teman yang ngeselin ya, ada gitu ya. Kita kesel gitu. Padahal juga kita salah di situ, bisa untuk menghindar atau bisa untuk cari kesenangan yang lain. Tapi kalau untuk dunia kerja mau resign gitu dong ya. Bisa ya, Kak. Harus di bawah tekanan, tuntutan ya, Kak. Karena pekerjaan tadi kan, Kak. Terus Kak, Dila mungkin mau nanya nih, Kak. Untuk mahasiswa KPI khususnya mungkin, atau mahasiswa yang lain nih, Kak, untuk motivasi untuk terus berjuang seperti Kakak gitu, apalagi memang
untuk tetap bisa menggali basic gitu Kak, agar tetap tertujuan gitu. Ada tujuan kita tuh tetap bisa teraih gitu Kak. Gimana gitu Kak? Mungkin motivasi sedikit dari Kakak gitu. Oke Dila, motivasi untuk teman-teman KPI, khususnya untuk kakak sendiri ya, sembari diucapkan ini juga kembali ke kakak lah ya, seperti melempar bola lah kira-kira ya. Kalau memang motivasi untuk mahasiswa KPI itu kira-kiranya kita sebagai seorang mahasiswa itu harusnya bersyukur kita punya kesempatan untuk berkuliah gitu. Apalagi di kondisi Kiki dulu berkuliah dengan scholarship, itu memang punya kesempatan yang sangat besar bahwa kita seharusnya memanfaatkan momen kuliah ini dengan sebaik mungkin. Jadi yang pertama, sadari dan juga ikhlaskan dan juga bahagia bahwa kita pernah jadi mahasiswa. Jangan pernah perharinya itu kita tidak produktif ya. Dan open minded deh. Ternyata walaupun kita kuliah di UIN, ketika kita open minded kita masih jauh tertinggal gitu. Di luar sana kita masih jauh tertinggal, baik itu di bidang apapun ya. Bukan untuk kita pesimis, tapi memang kita harus open minded lagi keluar biar kita lebih menjadi orang yang terbaik di UIN ini gitu kan, salah satunya seperti itu. Maupun mahasiswa KPI atau jurusan lainnya, tetap coba deh kita gali lagi soft skill kita apa, dan coba lihat juga keluar apakah di luar sana kita sudah lebih baik dari orang di luar atau bagaimana. Jangan jadi katak dalam tempurung gitu. Itu sih sarannya, biar kita perharinya itu ada progres, nggak gitu-gitu aja gitu. Mungkin ini yang terakhir gitu Kak. Terakhir aja nih. Terakhir aja. Kalau bisa kan episode selanjutnya lebih panjang lagi ya Kak. Ini masih panjang gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Oke. Mungkin untuk pesan untuk DNK TV Kak, untuk jadi acuan untuk kami nih Kak, untuk lebih maju ke depannya Kak. Untuk DNK TV terus berproses dan terus menggali ilmunya dan juga menggali pengalamannya. DNK TV pasti berjuang nggak gampang ya. Berjuangnya mungkin nggak langsung ada seperti sekarang gitu. Butuh proses dan juga butuh perjuangan yang sangat berat. Nikmati proses tersebut dan mudah-mudahan proses tahap perharinya itu bisa mendewasakan anggota di dalamnya dan juga menghasilkan karya-karya yang luar biasa nantinya. Terima kasih Kak Kiki untuk waktunya Kak. Terus juga memotivasi sekali kayaknya dengan perjalanan hidup Kak Kiki gitu, dengan gimana kegiatan Kak Kiki, bahwasannya kita jadi mahasiswa tuh jangan jadi mahasiswa yang cuman ngestak di situ aja gitu. Masih banyak hal-hal yang di luar sana yang perlu kita ketahui, yang perlu kita gali, dan juga tentunya tetap jadi mahasiswa yang mau belajar terus ya Kak, mau belajar terus untuk diri sendiri, dan jangan lupa gali potensi untuk persiapan kita setelah kuliah selanjutnya. Baik, saya Dila Marsita, salam dari DNK TV, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.